Karena mohon maaf, realita yang terjadi sekarang ini, kebanyakan perceraian yang terjadi itu karena masalah ekonomi Ustaz. Jadi istri merasa kurang nafkah dari suaminya itu. Nah jadi yang saya tanyakan apakah boleh seorang istri menuntut lebih kepada suaminya? Jazakallahu khair Ustaz. Baik. Eh, Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena begini, karena standar cukup atau kurang itu kalau subjektif itu tidak akan ada standarnya. Jadi harus dilihat berdasarkan urf. Urf itu adalah umumnya orang-orang dengan latar belakang sosial, ekonomi, seperti dia, seperti istri kita, itu standarnya berapa sih? Seperti apa sih standar nafkah rumah yang layak di daerah itu untuk orang dengan taraf ekonomi seperti itu? Kan ada, standar umum kan ada. Makanya kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan ma'ruf, sesuai dengan uruf. Nikahin anaknya orang miskin, suaminya juga miskin, maka standar nafkahnya standar nafkah orang miskin. Kalau suaminya kaya menikahi perempuan kaya, standar nafkahnya standar anak orang kaya. Beda dong dengan orang miskin. Dia harus diperlakukan sesuai dengan urufnya orang kaya. Sama-sama menengah, ya menengah. Salah satunya kaya, yang keduanya miskin, menengah. Bukan pakai yang kaya, bukan pakai yang miskin, pakai yang tengah-tengah. Jadi harus siap dengan konsekuensi. Pertama itu. Kalau standarnya sudah dapat, istrinya masih menuntut lebih, seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah, kasih pilihan. Takhir. Ya, karena kalau tidak begitu, apa yang terjadi? Yang terjadi ribut terus. Ribut terus. Si istri misalnya nggak pernah mau melayani suaminya karena merasa kurang. Bukan benar-benar kurang dan dikurangi. Haknya nggak merasa kurang. Atau memang si suami mengalami suatu kondisi, ya mungkin suaminya mungkin tadinya pengusaha sukses tiba-tiba bangkrut, atau mengalami musibah apa sehingga jatuh, istrinya nggak cukup sabar untuk hidup sebagai orang miskin. Apa yang terjadi? Ribut terus. Ya. Nah, Islam memberikan solusi di sini. Daripada ribut terus, terjadi kezoliman terus-terusan di rumah ini, maka solusinya cerai. Ya, jadi jangan melihat perceraian itu aib. Ini kita rubah dulu mindsetnya. Perceraian itu solusi untuk menjaga tegaknya hududullah dalam kehidupan rumah tangga. Makanya ayatnya dijelaskan di surat Al-Baqarah itu, at-talaqu marratan. Talak yang bisa dirujuk kembali itu cuma 2 kali. Talak pertama sama talak kedua. Kalau terjadi talak lagi setelah itu, maka pilihan, kalau yang ketiga bagaimana? Yang ketiga pilihannya satu, fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Setelah 2 kali talak, cuma punya salah satu dari 2 pilihan. Pertahankan rumah tangga istri ini dengan cara yang ma'ruf. Kalau nggak bisa jalan buntu, istri saya tetap nuntut, saya nambah, saya nggak mampu Ustaz. Dan kalau saya nggak nambah, dia nggak mau ngelayanin saya. Akhirnya apa yang terjadi kalau begini? Istrinya dilaknati terus sama malaikat. Iya kan? Karena suaminya nggak ridho. Dosa terus kan berarti. Daripada dosa terus tiap hari, sudahi rumah tangganya. Dia biar cari suami lain yang bisa memberikan apa yang dia inginkan, dan antum bisa cari istri lain yang tidak menuntut seperti itu. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Pilihan. Atau lepas dengan cara yang baik. Jadi fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Allah mengatakan kalau kalian wahai para walinya wanita maupun walinya laki-laki khawatir mereka berdua suami istri ini sudah tidak bisa lagi menegakkan hududullah, aturan-aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga. Kan Allah mengharuskan suami melakukan A, B, C, D, E kepada istrinya, dan istrinya juga
punya kewajiban. Ini nggak tunaikan, ini nggak tunaikan. Ini nuntut, ini nuntut. Nggak bisa dipenuhi dua-duanya. Berarti kan maksiat terus. Bisa dipahami ya? Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ya, mempertahankan aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga alias tidak terus-terusan berbuat dosa itu lebih utama daripada mempertahankan rumah tangga itu dengan cara terus-terusan berbuat dosa. Gitu loh. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima iftadat bih. Maka tidak dosa kalau si istri ini menggugat cerai kepada suaminya. Daripada saya gini terus saya takut dosa. Kadang alasannya simpel loh. Sudah nggak cinta lagi sama suaminya. Entah kenapa. Itu pernah terjadi juga. Yaitu antara Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha dengan Zaid ibn Harithah. Zainab tidak pernah mempermasalahkan kesolehannya Zaid. Sama sekali nggak pernah. Zaid ini orang soleh, ana tahu ya Rasulullah. Saya tidak pernah mengkritik kesolehannya Zaid. Bukan karena dia tidak nafkahin saya, bukan. Dia rajin sholat. Orang yang kau cintai, semua orang paham. Zaid ini kecintaannya Rasulullah. Dari kecil hidupnya sama Rasulullah sampai dulu dianggap Zaid bin Muhammad. Ya. Rasulullah menikahkannya dengan Zainab. Zaid itu maula. Maula itu bekas budak. Zainab itu bangsawan Quraisy. Dia merasa kedudukan sosialnya lebih tinggi daripada Zaid. Perasaan ini nggak bisa hilang dari diri Zainab. Sehingga Zainab seringkali tidak mau melayani Zaid. Cuman bertahan setahun pernikahannya. Kalau ini dibiarkan, Zainabnya takut. Dia kufur sama suaminya. Saya takut kufur. Saya takut ya Rasulullah. Saya nggak permasalahkan, cuman saya nggak bisa aja mencintai dia. Itu aja masalahnya. Dan kasus seperti ini juga bukan cuma satu-satunya. Ada kasusnya Barirah dengan suaminya. Barirah ini tadinya mereka berdua budak statusnya. Barirah dimerdekakan oleh Aisyah. Jadilah dia wanita merdeka. Sedangkan suaminya masih berstatus budak. Nah, aturan syar'inya kalau istrinya itu sudah jadi wanita merdeka, maka dia boleh milih tetap bersuamikan fulan yang itu budak atau lepas. Dia milih untuk lepas. Karena emang gak cinta sama suaminya. Suaminya cintanya setengah mati sama dia. Nabi memberikan pilihan kepada Barirah. Kamu biarlah sebagai istrinya si fulan. Kesian dia itu. Katanya Barirah, ini perintah atau pilihan ya Rasulullah. Kalau perintah ya sami'na wa ata'na. Tapi kalau pilihan, anak gak berhajat lagi kepadanya. Enggak, ini cuma pilihan. Ya udah saya milih enggak aja deh. Kamu kembalikan maharnya, saya kembalikan maharnya. Dikembalikan maharnya, dicerai. Alias khulu itu ya. Talak tebus istilahnya. Jadi itu solusi. Ketika hanya adanya ribut terus, solusi syar'i sudah diakhiri. Ya. Wa khairul hadi Rasulullah SAW. Nabi juga pernah menceraikan. Ada yang dicerai karena cacat, belang. Nabi nggak dikasih tahu. Sudah akad, loh kok belang? Dikembalikan sama Nabi. Ada yang dicerai karena kata-katanya yang kasar. Jadi pernah nikah dengan seorang wanita namanya Bintul Jaun. Bintul Jaun ini sebelum malam pertama sama Rasulullah dibisikin sama istri-istri Nabi yang lain. Nanti kalau ketemu Rasulullah, kamu bilang begini ya, a'udzubillahi mink. Didengerin sama Bintul Jaun. Ketemu Rasulullah, a'udzubillahi mink. Laqad uti bi'azimin ilhaqi ila ahlik. Kamu barusan minta perlindungan kepada zat yang maha agung, ya sudah kamu pulang sana. Enggak jadi. Ada, itu terjadi juga. Ada yang dicerai kemudian dirujuk lagi. Ada enggak ya? Ana lupa, yang kedua ini ana lupa. Tapi yang jelas Hafsah itu termasuk yang Allah perintahkan agar tidak diceraikan oleh Nabi. Ya, karena Hafsah itu rajin sholat, rajin puasa. Suruh agar dipertahankan. Nabi juga pernah memberikan pilihan kepada Saudah. Nah, mana ingat Saudah binti Zam'ah, istri Nabi yang dinikahi kedua kalinya. Setelah Khadijah dan sebelum Aisyah.
Saudah ini emang sudah janda, sudah berumur. Setelah Nabi nikah sama Aisyah, Nabi merasa nggak bisa lagi memberikan nafkah batinnya kepada Saudah. Nabi khawatir dolim sama Saudah. Mau dicerai sama Nabi. Kamu saya cerai aja ya, saya nggak bisa memberikan. Oh jangan, saya rela. Jatah malam saya kasihkan Aisyah. Tapi jangan ceraikan saya. Nah, itu kan pilihan. Kalau salah satunya menggugurkan tuntutannya, selesai. Selesai. Apa sih yang selama ini dipermasalahkan? Suaminya nggak cinta sama dia, dia bisa nafkahi. Cuman kalau untuk hubungan nggak bisa. Nah, nuntut nggak si istri? Masih nuntut, nggak ada solusi berarti. Kalau nggak nuntut, ya tetap langgeng hubungannya, nggak ada masalah. Itu juga menjadi solusi. Jadi intinya, kalau sudah tidak ada jalan keluar lagi, kecuali cerai, cerai itu solusi syar'i. Jangan pernah melihat perceraian itu sebagai sesuatu yang aib. Nggak boleh sama sekali. Enggak, ajaran kita bukan Islam itu. Nabi menceraikan istrinya, sahabat menceraikan istrinya, menceraikan demi tegaknya aturan rumah tangga. Ya. Demi tidak terjadinya kedzaliman yang terus-menerus. Jadi semua ada aturannya. Ya, Allahu a'lam. Nah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.